Sama gue disebut-sebut nih. Sebentar, sebentar. Ah, sama gue disebut nih. Wah, gue mesti telepon Mas Yono nih. Nama gue disebut-sebut. Ya datang aja, saya di studio bikin YouTube. Oke, come on. Datang ya, aku tunggu ya. Nah. Jumpa lagi bersama saya Yono Salsa LSC Academy di Obsesa. Obsesa. Konten yang kedua. Sekarang tamu kita saat ini datang. Ya, murid salah satu murid saya juga, Mbak Esther Panda. Apa kabar, Mbak? Baik, Oke, Mas. kenalin dulu. Nah, namaku Esther, aku salah satu murid dari LSC Academy. Guruku nih ini, namanya Mas Yono. Aku kesini nih gara-gara ngeliat episode 1 nih, Obsesa. Waktu Mbak Ani nyebut-nyebut namaku sebagai wanita pede kalau lagi latihan. Thank you Mbak Ani. Ya. Jadi nonton juga ya? Nonton dong. Gimana tuh kemarin? Eh, Konten kita gimana pertama? Yang pertama ya. Jujur aja. Jujur aja. Jujur, ya. boleh nggak jujur juga? Jujurlah padaku, kan gitu. Biasanya sih kalau aku lihat YouTube hanya bertahan cuma 1-2 menit. Nah video kemarin kayaknya sekitar hampir 30 ya, 20. Iya, 30 dan itu 30 ada bagian ya, ada bagian yang memang sedikit diedit lah. Bukan masalah apanya, cuman ya biar enak disimak sampai selesai. Nah, kalau nanti tanya gimana konten yang nomor 1, biasanya kalau video nggak menarik tuh aku cukup bertahan sampai 2-3 menit. Tapi namaku disebut di menit belasan tuh Mas. Iya. Berarti congratulations ya. Terima Episode kasih. satunya oke banget Mas Yono. Terima kasih. Sama gitu kan diisi dengan olahraga lain. Pas diajakin sama si Esther itu, siapa tahu bisa dimasukin tuh. Oke. Dia ngajakin Bani yuk, coba yuk salsa apa segala macam. Ini kayaknya oke deh, dan aku emang udah pernah lihat sih di YouTube apa. Cuma kan kalau lihat doang di YouTube kan nggak ngerti kan stepnya kan gitu, jadi harus belajar. Ya, kita masih belajar dan waktu itu kenapa saya kontak Mbak Ani, saya lihat dia aktif banget di YouTube dan lagi gila kayaknya mau nyanyiin Atta Halilintar kalau nggak salah. Dia mau nyanyiin Atta, makanya saya kontak, dia semangat banget sampai bawa alat dan ya begitulah hasilnya gitu. Oke, terus ngomong-ngomong terus dia ngomongin Mbak Esther tuh, Mbak Esther ini gimana tuh menurut Mbak Esther tuh? Iya, thank you Mbak Ani ya. Itu kalau buat beberapa orang, aku anggap itu sebagai pujian. Mungkin buat beberapa orang lain aku terlalu pede, tapi thank you. Jadinya lebih semangat buat latihan dance gitu. Soal apa? Kalau nggak salah, pede pergi ke social dance night ya. Social night. Jadi kalau Mbak Esther kan pede gini-gini, kalau aku kan malu-malu kucing, malu-malu saya cat gitu. Biasalah Mbak Ani kan. Orang paling keren katanya kan. Batu ngomong-ngomong nih, kok bisa sih pengen belajar salsa? Oke, jadi cerita mengenai Kok bisa sih salsa atau hal apa kok bisa pengen boleh diceritakan? Ya. Waktu itu tuh tanteku pernah ngajakin ke salah satu klub yang kenalin Latin dance kayaknya pertama kali di Indonesia, Salsa Club ya. Oke. Itu sekitar tahun berapa sih Mas? Salsa Club itu berdiri 99 akhir. Ya, jangan tanya usia aku berapa ya. Tapi dulu pernah diajak ke sana. Dan walaupun cuma 2 kali, kayaknya yang namanya Latin dance atau lebih tepatnya salsa tuh kayaknya berkesan banget. Sampai bertahun-tahun kemudian tuh aku jadi suka dengerin lagu salsa tapi nggak pernah belajar. Sampai sekitar kayaknya 2 tahun lalu, memang aku niat banget kok cuma enak didengar tapi nggak pernah bisa salsa. Jadi mulailah aku cari Hasrat yang terpendam. ya. Bener banget. Dari 2000 dia udah diajak di Salsa Club, di mana saya dulu tempat saya bekerja sebagai waiter. Ya, dulu saya kerja di sana sebagai waiter, terus mengenal salsa juga. Jadi ada nantilah sejarahnya Salsa Club mungkin akan dibahas gitu.
apa? Disitulah saya mulai merintis karir. Monggo dilanjut ya nih. Mbak Esther. Gak apa-apa, episode 1, episode 2 itu lanjutan ya. Lanjutan. Kita deketin aja enak kayak nyender ya kan? Ya, Secara santai ya. Nah, habis itu aku carilah. Rubah. Nah, gitu. Oke. Habis itu aku mulai browsing tuh. Aku cari tempat mana yang bisa kasih pelatihan. Jadi konsepnya adalah aku benar-benar pengen belajar bener, bukan sekedar gerak doang gitu. Ketemulah dengan yang namanya LSI Academy. Dan habis itu ada WhatsApp-nya, ada Instagram-nya, ada Facebook, dan aku nggak kenal siapapun. Habis itu mulailah lihat Facebook-nya, Instagram, dan WA. Ternyata instrukturnya itu responnya cepet banget, instruktur yang samping ini. Jadi pada waktu ditanya kelasnya kapan mulai, rate-nya berapa, terus udah pasti mulai apa enggak. Yang aku seneng adalah tidak soal waktu itu ya, muridnya berapa atau waktunya gimana. Pada waktu LSI Academy udah tetapin tanggal dan waktu, mereka komit. Jadi apakah lagi rame banget atau waktu itu mungkin belum ada orang yang assign untuk kelas, mereka tetap komit. Jadi disitulah aku mulai belajar pertama kali. Jadi gara-garanya dulu tantenya ngajak ke salsa club, tapi dulu melihat dancernya atau tahun berapa? Kayaknya memang awal-awal tahun 2000-an ya, awal-awal tahun 2000-an. Itu lagi rame. Iya. Terus kita tuh waktu itu kayaknya aku masuknya free class deh, mungkin ada basic step. Terus kemudian free intro, kalau sekarang pergi-pergi social dance namanya free intro. Aku datang, terus kemudian aku pede aja langsung ke lantai dansa walaupun cuma bisa basic step. Jadi udah habis itu beli kasetnya. Tapi kenapa itu jenjang waktunya kan berarti 8 tahun? Iya. Kenapa baru? Bukan 8 kan tahun. masih meniti karir sama 8 tahun atau gimana tuh? 18 tahun. Enggak dong. 2000 sampai 2018. Oh iya. 18 tahun lalu loh. Oke, jadi saya saking sering salsaan jadi lupa angkanya. Oke, lanjut. Oke, kenapa kemana aja 18 tahun ya? 18 tahun itu kan kuliah, dari kuliah habis itu kerja, dari kerja habis itu meniti profesional karir, habis itu sibuk dengan segala macam hobi dan lain-lain gitu. Barulah nggak tahu ketemu jodohnya lagi 2018. Jadi sibuk dengan segala macam kehidupan lah. Oke, jadi pas itu lihat nyari di internet atau yang nongol LSI? Semuanya dan connect gitu, mulai dari YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya, dan WhatsApp. Kita kan lebih suka pakai WhatsApp, jadi cepat. Oke, jadi memang waktu itu WhatsApp saya ya, janjian. Ya. Cuman pernah udah janjian nggak jadi, terus akhirnya Mbak Esther datang juga kan? Iya, betul. Terus, nah pertama kali tuh nggak belajar gimana tuh? Apa yang momen yang tidak terlupakan? Apa itu Mbak? Oke, jadi ada kesan cerita apa itu? Oke, jadi ada satu hal yang berkesan dari kelasnya Mas Yono yang sampai hari ini nih aku inget banget. Pertama kali sebetulnya aku belajar ulang tuh bachata. Waktu itu aku ambil 4 kelas bachata sebelum aku masuk ke salsa. Nah waktu itu Mas Yono kasih tahu sesuatu hal yang aku ingat sampai sekarang. Dia bilang begini, Mbak Esther, kalau dansa jangan kebanyakan mikirnya tapi harus ngerasain. Jadi Mas Yono bilang, dance is about the feeling, not about only thinking. Nah waktu itu tuh aku dansa benar-benar ngitung, nggak dapet feel-nya. Nah yang paling aku ingat pada waktu aku benar-benar belajar salsa sekarang adalah aku suka dengan musiknya. Dan kalau orang lagi dansa, ya kita karena menikmati musik. Nah pada waktu kita pertama kali belajar tuh kita sibuk ngingetin kakinya, jadi nggak bisa enjoy. Gitu Mas, musicality orang bilangnya. Oke, jadi karena fokus di kakinya, mikirin kakinya benar apa enggak, tapi lupa enjoy kan. Ya. Nah di sini tugas guru adalah selalu mengingatkan, ya kan kalau kakinya udah oke, ya udah nggak usah mikir. Sekarang fokus di ketukan musik. Ya, terus ada lagi nih Mas yang benar-benar merubah dari sebelumnya dengan yang sekarang. Pada waktu mulai ngambil dari Mas Guru ini,
Mas guru ini bilang sama aku tuh begini, kamu percuma kalau datang seminggu sekali atau 2 kali seminggu buat dansa, tapi kamu nggak dengerin musiknya. Jadi sesudah itu semua musik entah di mobil atau di rumah, dari yang lagu dulu aku sukanya jazz, swing dan segala macam, pop dan rock, sekarang Latin, semuanya Latin, sampai aku hafal musiknya dan akhirnya musik itu tuh masuk ke dalam jiwaku pada waktu mau nari. Iya benar. Jadi memang sebenarnya dansa itu musik is the master. Gitu. Jadi kuncinya jadi di musik gitu. Kalau kita sudah belajar stepnya, nah ketika dengerin musik yang ngeflow aja, blend gitu. Oke, terus itu pertama kali tuh ya kesan-kesannya. Jadi momen apa sih, senang, happy atau apa tuh yang dirasain Mbak Esther? Ada penyakit habis itu. Kalau kita udah, yang pertama kan penyakit kita, fase-fase penyakit dansa tuh pertama kali adalah mau datang tapi malu karena stepnya suka nggak inget gitu. Terus kemudian yang kedua mulai menyukai musiknya dan udah bisa menikmati. Fase ketiga tuh masuk ke fase kecanduan. Nah, temenku tuh salah satu yang suka bareng sama Mas Yono namanya Mbak Ning juga bilang, hati-hati kalau udah kecanduan. Yang namanya kecanduan itu karena musiknya, gerakannya, semangatnya masuk. Jadi kadang-kadang itulah yang menyebabkan kita tuh suka pergi ke social dance. Karena udah mulai candu, seneng gitu. Jadi itu fase berikutnya. Begitu udah mulai seneng, level berikutnya adalah edik, kecanduan. Kecanduan kan disebabkan karena apa Mbak? Kok bisa kecanduan? Jadi kayak drugs, candu, fly ibaratnya. Iya dong, drugs, fly kan. Tapi karena dengan musiknya terus bisa bergerak, rasain sendiri kan. Jadi kayak kita fly kan. Kayak fly. Iya, termasuk kayaknya salah satu teman-teman juga selain Mas Yono, Mbak Ning, ada Mas Roni yang bilang, dia pernah bilang kalau kamu nari dan udah seneng banget itu rasanya udah kayak terbang. Dan emang sensasinya tuh emang bisa kayak gitu kalau kita suka banget dansa. Ya balik lagi kemarin yang Mbak Ani ketika belajar terus ngerasain, aku bilang apa? Monkey mind. Iya. Aku bilang monkey brain kan. Monkey mind jadi sibuk, jadi seenggaknya ini otak tidak bekerja. Iya. Bisa dengan kayak terapi juga dong bisa dikatakan. Oh banget. Karena apa? Pada waktu kita yang pertama gini, pada waktu kita dansa, kalau kita kebanyakan mikir, Mas ngerasa nggak sih? Kalau misalnya aku lagi dansa ya, partner dansanya tuh kebanyakan mikir kan nggak asik ya? Kelihatan mungkin dari raut mukanya atau apa gitu. Iya. 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 Kenapa sih kayak beban gitu? Kayak beban. Nah, jadi dia terapi juga sebenarnya. Terapi juga. Nah, kalau kita udah bisa ngelepasin beban kita pada waktu kita dansa, bener juga kata Mbak Ani, kita emang nggak mikirin yang lain, udah nikmatin aja musiknya, nikmatin kita dansa dengan siapa, nggak peduli kawan dansa kita bisa atau enggak. Kan kita berkawan dengan segala macam kemampuan ya, tidak semua pedansa itu tidak bisa atau sangat bisa. Jadi itulah menariknya dengan salsa. Jadi memang pembahasan belajar salsa, dansa atau terutama salsa yang saya ajarin, mungkin teman-teman yang belum tahu, pengen tahu tentang apa itu salsa, dansa apa segala macam, boleh tanya di komen ya, silahkan nanti di bawah tanya apa aja boleh, karena mungkin ada yang belum tahu. Kita bukan mau menggurui, cuman sharing ya. Mungkin karena Mbak Esther nih seorang yang udah pengalaman banyak di bisnis, di hobinya juga nggak hanya dansa, sepedaan, diving. Jadi mungkin kalau bahasanya ini yang jelas manfaat. Kita balik lagi ngomongin manfaat dansa banyak, selain juga terapi ya kan, terus bikin senang gitu. Oke, terus apa lagi nih Mbak? Nambah teman yang jelas. Nambah teman ya. Tadinya kan biasanya kita kalau punya teman, selain dari teman mungkin di tempat kita berbisnis atau di komunitas kita sehari-hari, sekarang aku jadi punya teman-teman
networking ya. Networking ya di dunia perdansaan juga. Dan bagusnya dari dunia perdansaan ini latar belakangnya emang beda-beda. Ada yang dari entrepreneur, dari yang karyawan, pegawai negeri, atau mahasiswa dan lain-lain. Jadi sekarang kita bergaul tuh jadinya luas, lebar. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang nggak peduli ya mau bulat ya atau lonjong atau seperti apa, yang penting asik buat temen dansa. Terus dansa udah setahun belum Mbak? Iya. Iya aku ingat Mbak Esther nih. Ini lumayan juga jam lantai. Jam lantainya pernah ikut festival di mana Mbak? Aku beberapa kali sih, 2 kali ikut festival internasional di Malaysia dan 1 kali ikut di Singapura. Jadi kurang lebih 3 kali Mas. Malaysia, Singapura itu ya. Bachata Weekend kalau nggak salah atau Alia? Alpha, aku pernah ikut Alpha ya? sama 2 event lagi aku lupa apa. Asia Latin Festival, Afro Latin Festival Asia ya? Afro Latin Asia ya, Alpha waktu itu di Malaysia. Yang kedua juga kayaknya Bachata Festival di Malaysia. Yang di Singapura aku lupa namanya apa karena waktu itu newbie banget, anak baru banget. Oke, itu pengalaman Mbak Esther datang ke event internasional, ya kan? Bisa diceritakan apa kesan yang tidak terlupakan atau apa yang Mbak Esther dapat tuh di acara itu, di event itu? Oke, jadi gini, kalau ikut festival internasional itu kan sama seperti misalnya ya kita suka yoga, suka ada internasional yoga festival. Biasanya di pagi itu isinya workshop. Nah begitu pula dengan Latin Dance Festival. Setiap pagi itu kita punya workshop atau kelas-kelas. Nah kelas-kelasnya itu ada pengajar-pengajarnya dari banyak negara, baik itu Asia, Eropa atau Amerika. Dan semuanya ada level-levelnya. Jadi kesanku pertama kali tuh begini, tidak soal orangnya tuh kayak aku ya, aku tuh beginner, basic banget gitu. Nggak usah ragu kalau memang punya rezeki dan kesempatan, pergi aja walaupun kita nggak bisa apa-apa gitu. Menambah pengalaman gitu. Ya. Dan jangan tidak pergi hanya karena kita ngerasa kita belum bisa. Nah disitulah kita belajar. Jadi kesannya belajar. Iya. Ya. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Ya. Dan jangan malu karena nggak bisa. Ya, tapi kan melihat itu artis-artis internasional nih selama waktu jadi belajar di LSI salsa ya kan, di lokal terus datang ke sana melihat yang wow gitu kan, semakin ini dong, semakin pengen belajar lagi ya. Jadi kayak penyakit candunya tuh dimulai dari situ ya. Pada waktu belajar mungkin kita ambil kelas yang isinya 6 kali pertemuan, 12 kali pertemuan atau berapa, habis itu mungkin kita berpikir selesai gitu. Tapi sebetulnya namanya belajar, termasuk orang-orang yang profesional pun mereka tetap belajar. Nah dari situ aku belajar bahwa gak pernah ada lulus atau selesainya, tergantung apakah kita memang udah pengen berhenti belajar atau mau gak peduli usia kita berapa. Banyak kok yang barengan kelas bareng sama aku, misalnya workshop itu, mereka yang usianya udah lanjut dan pengalaman dansa itu bertahun-tahun, tapi mereka tetap apresiasi dengan siapapun selalu kita bisa belajar hal yang baru. Jadi itu kesannya Mas. Yes. Gitu. Bagus banget. Jadi mohon maaf, istilahnya adalah seumur jagung Mbak Esther sudah terjun di dunia dansa Latinnya, dansa sosial dansa pergaulan, salsa, bachata, kizomba. Tapi Mbak Esther dia ada kesempatan untuk ini bagus nih, event internasional, kenapa gue gak coba gitu loh. Dan tidak pernah ya, orang yang selalu berpikiran maju nggak ada negatif, gue coba aja pengalaman apa yang gue dapat, ternyata kesannya bagus banget. Dan aku boleh cerita sedikit mengenai Ya, LSI Academy ya. Waktu aku cerita sama Mas Yono, Mas aku pengen ikut internasional festival kesini dan situ gitu ya. Aku nggak tahu dengan guru-guru yang lain, tapi guruku yang satu ini selalu bilang, belajar aja sama siapapun, raih ilmu Mbak. Selalu didukung aku. Jadi bukan yang kurangnya apa dari LSI Academy, enggak. Mas Yono tuh selalu bilang, pergi aja,
belajar. Nanti kalau ada sesuatu yang bagus, cerita-cerita ya. Padahal Mas Yono tuh udah bertahun-tahun, tapi sangat nyemangatin kita untuk belajar sama siapa aja. Gitu. Ya karena pada prinsipnya saya cuman ngasih selama itu bagus, gurunya profesional, bagus, positif, terus bisa beri manfaat kepada murid-murid saya, kenapa enggak? Mungkin enggak dapat di saya, dapat di dia, kan gitu. Mereka ya gak ada salahnya, kecuali sampean belajar yang mohon maaf, belajar sama yang abal-abal, yang ece-ece ya jangan. Ya, jadi aku selalu didukung, dan yang kedua aku nggak mungkin pergi ke international festival kalau aku nggak punya basicnya dulu kan, gitu. Basicnya tuh aku dapat di LSI Academy karena aku belajar dulu social dance. Habis itu mulailah aku cari international festival. Jadi entah itu, sebetulnya aku berharap sih ada festival di Indonesia. Ya. Jadi nggak usah kemana-mana, kita bisa lakukan di negeri sendiri. Iya. Jadi itu sudah festival. Saya juga dulu pertama kali ikut Malaysian International Salsa Festival 2016 ya, 2017, terus Singapura Salsa International ya Salsa Festival. Itu juga nambah pengalaman sebenarnya. Jadi melihat artis-artis salsa dari luar negeri yang mereka sangat profesional ya. Jadi sudah bagian dari mereka serius. Mungkin ya saya juga buat diri saya juga harus lebih serius gitu. Buat teman-teman juga lebih serius, dan kalau bisa sih ya kita bisa bikin gitu. Kita Bisa lah. Jadi cerita sedikit Mbak, selain tadi kan udah bahas tuh dansa ya kan, salsa Mbak, kan hobinya sekarang sepeda ya. Mungkin cerita dong sepeda Davin gimana sih? Aku sih sering kayak pernah dengar di siapa sih temennya yang cowok, Ishak Davin, kalau lupa. Ishak Davin belajar salsa. Mas Davin. Om Arif. Bukan. Yang pernah kan Neo belajar sama aku juga. Muridnya Damaris. Lupa. Lupa. Rumahnya dekat sampean. Faisal. Lupa. Kan instruktur. Oke, ceritain Davin kenapa suka Davin sih, asik ya? Oke, jadi Itu diving hal yang wow juga. Oke, jadi gini ceritanya. Aku punya geng doyan jalan-jalan tuh dulu. Kita suka jelajah-jelajah Indonesia sampai muncullah satu nama katanya Raja Ampat. Kita pengen jalan-jalan ke Raja Ampat. Nah, begitu browsing mengenai Raja Ampat, di situ dibilang keindahan dari Raja Ampat itu bukan cuma di atas, tapi keindahan Raja Ampat itu malah di bawah. Jadi kita merencanakan trip ke Raja Ampat di 1 tahun sebelumnya, dan untuk benar-benar bisa menikmati Raja Ampat, kita menetapkan mau belajar diving, dan kita tuh satu geng 6 orang. Dari 6 tuh tidak semuanya bisa berenang, tapi demi Raja Ampat semuanya belajar berenang, kemudian mulai menyelam gitu. Nah, itu tuh kejadiannya tuh kita mulai menyelam tuh tahun 2010. 2010 kita mulai menyelam, sebetulnya pengennya cuma demi Raja Ampat. Tapi ternyata yang namanya, aku tuh baru sadar, Indonesia kan negara kepulauan ya. Selama ini kita pergi dari satu pulau ke pulau lain, tapi lupa di dalam laut kita tuh kaya dan bagus banget. Jadi kalau aku berpikir ngapain liburan ke luar negeri kalau Indonesia aja belum selesai kita cek semuanya. Nah dari situlah, bukan cuma dari Raja Ampat, akhirnya kita udah mulai siapin trip dari negara di Indonesia, dari lokasi-lokasi trip yang memang terkenal. Dan sampai sekarang aku masih diving, kecuali tahun ini karena COVID ya, belum bisa. Jadi gitu mengenai diving. Mantap. Menyenangkan banget. Iya, karena aku juga tadi lihat juga YouTube-nya salah satu seniman ya, mungkin sedikit ke luar jalur dansa dulu ya, namanya Pak Teguh. Sentrik, mungkin seniman ya. Dia juga punya yayasan Terumbu Rupa. Jadi terumbu karang. Itu terus dia ngomong bahwa keindahan yang bagus itu kan ketika dinyelam kan kita ada di bawah alam sadar, alam bawah sadar ya. Tapi dia bilang di
di bawah alam di bawah alam laut, bawah laut, Alam bawah laut. Ya. Nah, itu. itu maksudnya di bawah Alam bawah laut. Ya. Jadi dilihat, dia terinspirasi dengan keindahan macam-macam. Terus karena terumbu karang penting banget katanya Ya. untuk oksigen. Untuk oksigen, untuk ekosistem kita, terumbu karang itu penting banget. Dan kalau kita benar-benar, misalnya kita dapat kesempatan untuk menyelam, kita bisa melihat kalau terumbu karang yang sehat itu warnanya luar biasa beragam. Tapi kalau udah mulai pudar dan lain-lain, berarti kesehatan dari biota laut dan lautan kita udah mulai menurun. Jadi bagus banget kalau bisa menyelam. Terus kalau menyelam ya, dulu aku pikir ikan hiu itu takut ya nyeremin. Memang betul sih ada beberapa ikan hiu yang nyeremin, tapi di perairan kita malah seneng banget tuh kalau bisa ketemu sama ikan hiu sirip putih misalnya gitu, blue tip atau Pernah? sirip, iya. Dan itu tuh sebetulnya mereka yang kaget sama kita kalau lihat, bukan kita yang takut dimakan sama mereka. Jadi banyak pengetahuanku mengenai laut tuh berubah sesudah aku bisa menyelam. Oh, dianya kaget. Kaget. Bukannya kita yang kaget, harusnya kita yang kaget. Iya, ya? karena kita di dunia dia ya, kayak misalnya kita lagi diliatin jin gitu, serem kali ya. Dia kan, hiu kan dunianya bawah laut, begitu lihat kita, buset ini apaan gitu. Itu teman-teman, jadi bintang tamu kita ini, ya ini Mbak Esther ya. Jadi dia hobinya itu asik lah, hobinya dansa, menyelam. Belum nanti kita ngobrolin tentang sepedaan, dan dia seorang wanita karir juga ya, gitu loh. Ngomong lagi balik ke dansa nih kan, udah belajar, udah pergi ke festival, ada nggak pengalaman sosial? Nah, aku pengen tahu deh, Salsa sendiri menurut Mbak Esther itu social night itu sendiri gimana sih menurut Mbak Esther social night sebenarnya? Social night itu Salsa social night ya saya salsa social night itu nggak akan ada ujungnya ya menurutku. Jadi misalnya kita pergi ke satu tempat, terus kemudian kita ketemu sama komunitas pedansa, terus kemudian beberapa hari kemudian kita ke tempat lain ketemu dengan pedansa yang lain, kita akan punya experience yang berbeda di setiap malamnya kita berdansa. Terus kemudian pada waktu menariknya dari social dance itu, balik lagi ya, kita nggak terlalu, kalau aku ya nggak terlalu pusingin apakah partner dansaku tuh level keahliannya seperti apa. Tapi salsa itu adalah partner kan, dance partner. Iya, Jadi salsa. kita berbicara melalui gerakan, sama berkomunikasi tanpa bicara melalui gerakan. Dan di situ juga sifat asli kita mungkin bisa terasa. Kalau kita ketemu sama orang yang ahli dan kita kurang ahli, tapi dia memperlakukan kita dengan baik. Nah, gitu. jadi attitude-nya kelihatan terasa, kan, ya. ya. Ini ada istilah motifnya apa itu uniknya di dansa salsa di sosial ya. Jadi salsa itu sebenarnya social dance lah, ya, tarian pergaulan lah. Disitulah makanya ketika kita bersosialisasi tapi sarananya dansa. Iya. Dan disitulah yang balik lagi kita ngomongin nyangkutin karakter orang kelihatan. Iya. Gitu. Mau dilanjut. Nah, jadi kalau kita lagi dansa, kayak misalnya di salah satu acara itu, tanpa aku sadar aku pengen banget dansa dengan seseorang, dan aku ngajak orang itu dansa. Dalam hal ini pria itu ya, karena aku kan wanita, aku ngajak. Dan by the way, gak usah ragu kalau kita wanita, kita mau mengajak pria dansa, kan ini namanya social dance, kita ajak. Nah ternyata yang aku ajak dansa tuh sebetulnya adalah seorang instruktur yang punya sekolah dansa di Prancis gitu. Dan aku tuh beginner banget. Aku tuh sebelumnya ngelihat dia berdansa tuh luar biasa jago, tapi pada waktu dia berdansa sama aku tuh dia benar-benar menyesuaikan dan menghargai tingkat kemampuanku. Jadi dari situ kenapa social dance itu menyenangkan, karena kita bisa ngerasain feeling kita pada waktu kita berkomunikasi dengan berbagai macam orang. Jadi si guru ini orang Prancis atau dia punya sekolah di Prancis, ya. Tapi bukan orang Prancis. Dia awalnya warga negara Turki, kemudian migrasi ke Prancis dan punya sekolah
salsa di Prancis. Ya mungkin dia sudah mengerti arti kata social dance. Ya. Menurut saya, ini opini pribadi saya, kenapa dia sangat mengerti, karena dia tidak mau nunjukin nih gue hebat, dia cuma just dance fun gitu, sebatas itu, dan ya, akhirnya enjoy Ya. gitu loh. Karena balik lagi tadi kan ngomongin keluar karakter aslinya, attitude-nya. Kalau lu motifnya, mohon maaf ya, banyak motif ya, pengen show off, pengen nyari duit juga ada ya, kita ngomong belak-belakan memang begitu adanya. Tapi balik lagi ke lu sebagai seorang profesional, untuk bahwa lu ngajar dansa adalah untuk berbagi ilmu, ngajar dansa untuk dansa sama siapapun ya, lu ready. Memang nggak gampang, tapi ya itu namanya juga social dance. Oh, tapi ada juga, jadi secara mental nggak usah down ya. Aku pernah juga diajak dansa. Kali ini aku diajak dansa sama orang yang mungkin pikir aku bisa salsa tapi LA. Jadi salsa kan ada Cuban, ada juga LA. Nah, eventnya kalau nggak salah waktu itu aku juga lagi di luar Indonesia, diajak dansa. Dia pikir mungkin aku bisa LA. Jadi pada waktu dansa itu semua stepku emang ngaco gitu, dan kelihatan banget bahwa orang itu bingung banget karena aku nggak ngerti. Sama seperti kita mau ngobrol sama orang tapi dia ngomongnya bahasa Jepang, kita bahasa Indonesia, nggak nyambung kan gitu ya. Nah jadi di saat itu bisa aja kita ngerasa di tengah lagu tuh, aduh pengen banget lagunya cepet selesai, soalnya kasihan dia nggak bisa komunikasi sama saya gitu ya. Tapi kita saling menghargai, walaupun aku nggak bisa, dia juga nggak bisa Cuban misalnya, seperti itu ya. Kita saling menghargai. Pada waktu kita bilang kita mau dansa satu lagu, kita selesaiin lagu itu karena untuk menghargai partner kita. Jadi banyak pelajaran yang didapat ya secara nggak langsung ketika bersosialisasi ya, apalagi yang belum kenal ya kan, beda suku, beda bahasa, beda bangsa, itulah serunya. Jadi salsa ya sebenarnya ya itu dia nggak hanya punya satu kelompok, ya kan, benar kan? Betul. Jadi bisa semua genre sebenarnya. Jadi memang benar-benar social dance gitu loh. Ya, jadi saya sih cuma ingin mengingatkan ke teman-teman bahwa apapun pengen terjun ke dunia salsa, kalau mau jadi profesional, tahulah di mana cari komersilnya, uangnya. Tapi balik lagi karakteristik dari salsa itu sendiri adalah social dance gitu. Ketika lu bersosialisasi ya lu siap gitu. Asik ya? Iya asik ya. Jadi semoga kalau pandeminya nanti udah selesai, ada yang lihat muka ini, aku ready banget diajakin dansa sama kalian, walaupun kemampuanku masih segini. Iya. Jadi kenapa ada obsesi juga nih, balik lagi ya kan. Jadi obrolan seru, santuy, obrolan seputar dansa. Jadi obrolan sekalian dansa. Jadi saya cuma pengen mendokumentasikan dengan murid saya apa yang sudah dia dapat ketika dia mengenal salsa, belajar salsa, bersosialisasi, terus ada hal-hal yang positif ya saya dokumentasikan di YouTube ini. Obsesi saya gitu, supaya nanti bisa di share ya kan. Jangan lupa like, subscribe, and share, komen apapun. Jadi kita bisa melihat lagi, oh ada diskusi-diskusi yang bisa hal positif lah, positif yang bisa membuatkan ide-ide baru gitu ya. Kalau kita nggak dokumentasikan, kita lupa kan. Jadi kalau nggak tahu kita pernah ngomongin ini ada gitu ya di YouTube. Jangan lupa ya, nonton terus Obsesa dengan Mbak Esther ya. Oke, jadi guys, nanti siapapun yang pengen belajar salsa monggo ya, pengen nanya tentang salsa monggo dengan saya Iono Salsa LSI Academy. Terus nanti kalau udah bisa berdansa mau datang ke social night dan sama kita free gitu. Jadi ini berbagi aja. Jadi kalau mau belajar salsa itu pengen dansa salsa itu pasti ada kelasnya ya kan. Kelasnya pasti ada program kelas, jadi nggak hanya sekali 2 kali.
Terus nanti kalau udah bisa nanti ada social net. Di social net lah satu apa yang sudah dipelajari dipraktekkan. Semakin kalian banyak dansa sama orang lain, apalagi yang jago-jago, bakalan cepet gitu. Dan seru, fun gitu. Oke, Mbak Esther. Thank you ya, diundang ke Obsesa episode 2. Thank you banget. Tapi ada cerita lucu nggak sih social night, atau ada cerita yang mengecewakan atau di ketika social night gitu? Aku nggak pernah kecewa soal social night ya. Kenapa? Selalu seru gitu kan. Oke. Semuanya balik lagi ke pandangan kita gitu. Kejadian negatif kalau kita bisa berpikir positif, ya kita senang aja. Gitu. So far oke semuanya. A little bit down is okay. Yang penting happy. Terus kan udah belajar salsa nih. Bachata udah dong. Bachata. Ya. Kizomba belajar sedikit-sedikit. Tapi Red paling suka masih salsa. Oh salsa. Kenapa? Gini ya, setiap orang kan punya karakter masing-masing gitu ya. Kalau bachata tuh kayaknya karakternya romantis. Kizomba anggun dan romantis gitu ya. Tapi salsa tuh jiwa rakyat. Happy gitu. Jadi bener-bener merakyat banget. Nah, aku nggak romantis, nggak anggun, aku urakan dan happy. Jadi kayaknya salsa aku lebih cocok ke sana. Gaul ya? Gaul gitu ya? Karena jiwanya ya. Dan yang lain bachata dan kizomba semuanya oke. Atau belakangan juga ada zouk ya. Zouk lagi mulai naik daun nih. Itu juga semua oke. Tapi kalau balik mengenai karakterku, kayaknya aku karakter salsa gitu. Iya, benar juga ya. Sosial banget, rakyat jelata gitu. Nggak boleh ngomong rakyat jelata kali, rakyat pada umumnya. Betul, ini apa? Udah salsaan di mana aja Mbak? Kalau ke mana aja selain Indonesia? Oh, kalau aku cuma setiap kali kebetulan ada bisnis trip ke negara lain, aku coba lihat cocok apa enggak untuk social dance. Jadi di luar dari kalau lagi regular trip ke Malaysia atau Singapura pasti aku mampir ya. Kalau lagi keluar kota seperti Surabaya, Bali atau Jogja dan waktunya cocok aku juga mampir. Terus kalau keluar negeri yang aku juga pernah cobain ke Filipina. Jadi waktu itu lagi ada pekerjaan kantor di sana ya aku sekalian mampir. Waktu itu hampir mampir ke Thailand, cuma lokasinya nggak ketemu. Jadi itu negara-negara yang aku pernah kunjungin dan karena belum ada negara lain yang lebih jauh, jadi baru itu aja. Jadi kayak berburu ya? Iya. Begitu ketemu senang awalnya dengan musiknya. Dan kaki gatel ya? Kaki gatel. Dan yang paling penting memang bukan jangan dipikir karena kita pengen dansa sama satu orang tertentu ya, enggak, kita mau dansa sama siapa aja. Ya exciting lah. Iya. Jadi intinya ya kita lihat di internet kan, misalnya kota ini kan, wah ada nih klub di sini, wah nanti gimana nanti akan dansa apa ya, udah exciting. Iya. Dan kopernya jadi lebih penuh gitu. Ya. Soalnya sebelum belajar salsa. Oh gitu. Sebelum belajar salsa kan paling bajunya udah siap gitu. Bajunya tuh baju kantor kan, sama baju olahraga. Tapi begitu udah bisa salsa, seru. Setidak-tidaknya bawa sepatu dansa itu wajib lah gitu, biar nggak pegel kakinya. Yang kedua, pakaian yang enak buat salsa. Masa pakai jas kantor kayaknya nggak enak nih. Iya. Menarik sebenarnya. Ya makanya teman-teman yang pingin banget belajar salsa, pengen tahu tentang salsa, monggo, ayo belajar, bisa kontak kita LSI Academy, Instagramnya LSI Academy, YouTube-nya jangan lupa di subscribe ya untuk tahu nanti obsesi selanjutnya kita datengin ya murid-murid lagi yang mau punya pengalaman yang beda-beda. Gitu. Oke, jangan kemana-mana karena kita mau dansa dulu ya, dansa dulu, nanti kita balik lagi, kita ngobrol lagi. Oke?
Oke, guys, balik lagi ya. Tadi habis satu dansa. Jadi dansanya tidak bisa diupload di full di YouTube karena kena copyright. Musiknya itu kena copyright. Jadi mungkin kita kasih linknya di Facebook atau Instagram. Jadi teman-teman kalau mau lihat dansanya, ya di klik linknya yang nanti saya cantumin di description. Jadi bisa lihat itu dansanya. Karena kalau dicantumin full di YouTube ini, ya di konten ini kena copyright. Jadi kita tidak ngomong banyak ya tentang hobi. Oh ya sepeda. Ah, sepeda. Brompton sepedanya. Mantap. Itu udah belinya sebelum sekarang lagi rame. Harga mahal banget. Harganya jadi mahal banget. Iya, harganya nggak seharusnya nggak seperti level sekarang. Tapi ya Terakhir berapa sih masuknya terakhir? terakhir kayaknya udah di atas 40-an juta. Wow. Padahal kayaknya nggak segitu. Brompton tuh? Iya. Itu produk mana sih? Inggris ya. Saya kan Oke. belum ada yang bikin tuh. Sebetulnya yang bikin folding bike itu banyak banget, sepeda lipat banyak banget. Cuma Brompton nggak tahu kenapa naik daun banget ya di Indonesia, mungkin karena ngelipetnya gampang dan lain-lain. Terus barangnya lagi susah, jadi mungkin sekarang harganya mahal banget. Jadi aku ingin tahu hal apa sih yang ketika sepedaan itu yang didapat tuh kesenangan apa sih? Oke, jadi Atau apa atau killing the time? enggak juga. Jadi pertama kali pada waktu sepedaan sebelum sekarang ya, sekarang kan semua orang tiba-tiba mungkin Iya. ya jadi sepedaan gitu ya. Tapi kalau dulu pas pertama kali aku sepedaan beberapa tahun lalu ya memang karena sepedaan itu salah satu bentuk dari olahraga yang harusnya kita cuma bayar sekali, habis itu kita tinggal olahragain. Itu mirip kalau kita suka jogging, modal kita ya sepatu gitu ya. Kalau kita suka olahraga sepeda ya modal kita misalnya sepeda. Habis itu kita mau kemana pun seharusnya kita nggak usah keluar uang ya, tinggal kita goesin aja kita bisa olahraga. Dan sepeda itu dulu dipilih karena itu salah satu alternatif dari olahraga yang tidak di dalam ruangan, bukan indoor sport. Jadi kalau sepedaan kan kita bisa keluar sama kayak jogging gitu, rekreasi juga. Nah, orang tuh katanya kalau usianya udah nambah gitu ya, jadi kan lututnya suka mungkin gampang cedera kalau kita masih sering lari dan loncat. Jadi banyak orang beralih ke sepeda karena lebih ramah terhadap dengkul kita, lutut kita gitu. Jadi itu enaknya sepeda. Dadah. Nggak peduli sebetulnya mereknya apa, karena kan yang paling penting adalah olahraganya, Genjotnya ini. genjotnya. Iya. Gitu. Hobinya oke loh guys. Olahraga. Ya. Diving, dancing, ya kan? Speeding. Cycling, speeding. Oke, kita balik lagi nih salsa ya kan. Ya. Belajar salsa ya kan. Terus pertama kali bisa apa yang dirasain sih? Apa ya? Rasanya apa gitu? Ini kok keben kok di gini-gini, mungkin melihat hip hop, mungkin melihat tari balet gitu. Apa nih? Masih ingatkah saat itu yang dirasakan? Oke. Momen pertama kali kita enjoy salsa Cuban adalah di saat kita nari nggak mikir. Itu titik pertama kita benar-benar ngerasain enak. Pada waktu kita pertama kali nari itu kita masih mikir gerakannya, habis ini mau kemana, lagunya seperti apa. Sebetulnya kita masih belum menggunakan emosi. Jadi katanya emosi kan senang ya, senang atau cinta. Cinta tuh bukan sesuatu yang dipikirin tapi dirasain. Jadi pada waktu kita cinta sama Cuban salsa itu adalah saat pertama kali kita dansa tanpa mikir. Dan itu setiap orang tuh fasenya bisa beda-beda ya. Kadang-kadang ada orang yang pas lagi dansa dia mikirin hal lain karena dia udah jago, jadi otomatis itu beda rasanya sama pada waktu kita lagi dansa, kita emang cuma menikmatin lagu sama gerakan. Jadi nggak mikir ya? Nggak mikir, Just do it. Nike. Oke, siapa tahu Nike langsung kontak kan? Nike, just do it. Jadi yang mikir just do it, bener nih.
aku juga pernah nyimak videonya, biasalah My Brother MJ Michael Jackson. The big mistake when you dancing is thinking. Yes. Ya. Gitu loh. Jadi memang kayak balik lagi kita ngomongin terapi, kayak terapi nggak mikir kan. Mikir. Gitu loh. Jangan terlalu mikir deh, aduh nanti gue bikin malu partner gue, aduh gimana kalau gue diliatin orang-orang, aduh gue pengen gaya ini biar kelihatan keren, gue usah mikir begitu. Di saat kita benar-benar cuma nikmatin lagunya, berkomunikasi sama partner kita melalui satu lagu, disitulah pertama kali gue ngerasa ini enak, dan itu yang bikin candu. Sama halnya juga diving juga nggak mikir Bu. Kalau diving nggak boleh ngelamun. Oh, iya. Alasannya kenapa diving nggak boleh ngelamun itu karena kita tidak sedang berada di dunia kita kan. Kita berada di dunia. Tapi nggak mikir kan? Apa? Nggak mikir kan? Iya. Just go kan? Iya. Iya. Jadi kita menikmatin, kita memikirkan untuk fokusnya tuh di keliatin objek yang ada di sekitar kita. Tapi kalau di diving itu yang paling penting kayaknya bukan cuma diving ya, di segala macam adalah kita nggak boleh egois. Jadi kita cari kesenangan sendiri, tapi kemudian kita lupakan teman diving kita, atau kita tidak lihat kita berada di mana. Jadi biasanya itu bisa beresiko kecelakaan penyelaman. Oh, gitu. Jadi ada rule-nya. Ada rules-nya. Oke, jangan salah lagi nih Mbak. Udah kita baru ketemu nih 6 bulan ya. Iya. Ya kan, sejak COVID datang ke bumi tercinta Indonesia, jadi salah langsung Iya. sementara, cuman kita sempat bikin video itu ya, kebersamaan Together We Can ya kan, lagunya Iya, Lia Robert ya, salsaan gitu. Cuman masih banyak PR dari aku juga yang kadang bikin tutorial step basic, terus bikin choreo, challenge dance, banyak PR juga yang belum dikerjakan gitu kan. Oke, terus apa lagi nih seru nih, berarti pernah dansa ini dong ya sama orang ekspat pernah? Oh iya, pengalaman dansa terakhir ada pengalaman lucu nih waktu dansa sama orang asing gitu ya, bukan orang Indonesia maksudnya ya. Di Bachata Festival, karena aku nggak terlalu suka bachata, aku pindah ke ruangan yang khusus salsa gitu. Tiba-tiba aku diajakin nari dengan seseorang yang ternyata dia juga adalah seorang instruktur. Dan pada waktu nari dia ngerasa banyak gerakanku yang aku bersemangat untuk nari, tapi banyak gerakannya yang dia masih mau kasih tambahan masukan. Aku nggak ngerasa dianggap bodoh ya, orang mau berbagi ilmu sama kita kan seneng. Jadi di tengah-tengah festival itu, begitu lagu satu selesai, guru itu atau instruktur itu langsung ngajak aku ke luar ruangan. Habis itu dia kasih ke aku free lesson. Aku dapet ilmu baru. Dia bilang, aku mau ngajarin kamu beberapa trik, soalnya kayaknya kamu suka, tapi ada hal yang masih bisa kamu improve gitu. Dia ngomongnya sopan dan aku terima. Jadi waktu itu aku dapet training gratis lah, sebanyak 2 lagu atau lebih, mungkin 15 menit, mungkin 20 menit, oleh orang itu yang emang ngerasa dia pengen berbagi ilmu sama aku. Nah disitulah yang aku lihat jiwa sosialnya tuh luar biasa gitu. Yeah. Dan aku enjoy banget. Ya tetap tim positif ya Mbak ya. Iya. Ya good point lah, istilahnya dapat ilmu. Dapat ilmu. Ya kan. Ya memang baik berarti itu gurunya ya, instrukturnya itu yang ngajak itu memang baik ya kan, mau ngasih sedikit tips. Iya. Gitu. Dan aku nggak ngerasa terhina ya. Jadi mungkin aku nggak tahu bagaimana orang lain. Emang ada yang menanggapinya. merasa terhina? Misalnya gitu ya, kita Sensitif lagi kali ya? nari terus ngerasa bahwa pasangan kita mengkritik gitu, tarian kamu kayaknya masih kurang bagus, sini gua ajarin gitu ya. Nah tergantung kita mau ngelihatnya itu sebagai kok nganggap gua nggak bisa, atau ya gua nggak bisa, ajarin gue dong gitu. Dan waktu dia bilang sini deh gua kasih lo beberapa tips gitu kan, dengan kata lain dia bilang kayaknya ada beberapa hal yang lo memang belum bisa gitu, dan gua nggak tersinggung. Gue sih seneng aja, makasih loh diajarin gitu. Ini dia jadi salsa atau apa? Salsa, jadi beberapa teknik salsa,
yang waktu itu dia bilang sebagai partnernya kamu, saya ngerasa kamu masih bisa perbaikin di sini gitu. Gitulah ya kurang lebih. Iya. Karena dan sama dia tahu pasti kan. Iya, dan guru-guru kan mungkin punya teknik yang berbeda. Jadi misalnya aku belajar dengan Mas Yuno, tekniknya di satu keunikan tertentu. Guru yang lain mungkin punya keunikan yang lain. Jadi pada waktu guru lain ngerasa aku belum punya ilmu tertentu, dibagi, itu hanya memperkaya kok wawasan. Gitu Mas. Terus oh iya, lupa satu hal yang pernah ditanya. Ketika pertama kali diajak perform nih di acara Valentine, masih ingat kan? Masih ingat kan? Hah? Ada acara yang dibikin oleh LSI Academy. Nanti videonya ada nih, nanti aku linknya aku cantumin di sini. Student Esther mesti perform. Student mesti perform waktu itu. Pertanyaannya apa? Gimana rasanya? Iya pastinya dong, pengalamannya atau hal yang aduh apa gitu. Boleh diceritakan aja lah. Aku waktu itu diajak perform pertama kali aku ngerasa terhormat banget terus terang. Ya karena aku adalah murid. Sedangkan yang perform waktu itu kita berempat ya. Iya berempat, Dan dua couple. dua perempuan, dua laki, dan tiga itu mereka adalah orang-orang yang senior. Mereka yang udah bisa mungkin berbagi ilmu. Udah lama Udah lah. lama. Sedangkan aku sendiri masih kurang dari 1 tahun waktu itu belajar. Jadi nomor satu, aku apresiasi banget bahwa LS itu tidak ngelihat sekedar kamu udah bisa apa, tapi kamu niat gak sih pengen latihan sama-sama gitu. Dan karena yang lain ilmunya udah banyak, aku ilmunya masih sangat sedikit. Di setiap sesi latihan aku berusaha tidak skip. Jadi walaupun aku habis capek banget kerja, Latihan ya? aku latihan karena aku dapat ilmu banyak gitu. Mesti ngafalin termasuk gerakan bahunya untuk Cuban salah satu perbedaannya apa. Itu latihannya bahkan ada satu sesi waktu itu cuma kayak stretching bahu ya, olahraga bahu karena body movement karena di Cuban itu kayaknya kita harus banyak menggunakan bahu yang beda dengan gaya-gaya yang lain. Jadi aku merasa terhormat banget dan aku dapat banyak ilmu baru karena dikasih ekstra latihan. Nervous gitu? Oh pasti nervous. Exciting ya? Exciting. Cuma kenapa aku pikir pasti yang lebih nervous yang punya acara kan. Jadi selama yang punya acara masih memperbolehkan aku latihan dan tampil, berarti itu pertama kali perform itu di umum? Seumur hidup. Oh gitu? Perform Latin dance ya pertama kali di situ. Tapi lancar alhamdulillah, iya kan? Latihannya udah kayak gila. Performance hingga sampai 5 menit, latihannya mungkin 50 menit. Iya, memang gitu ya. Memang begitu prosesnya. Itulah orang seni. Iya, Jadi sebenarnya dia kerjanya ketika latihan. Iya benar. Serius. Karena kalau kelihatan di situ, kalau latihannya serius, hasilnya akan. Tapi kalau latihannya nggak serius, nanti akan kelihatan. Iya. Itulah gitu. Ya memang begitu. Itu menurut saya belum seberapa. Masih asik. Saya masih asik. Belum yang tough banget ya. Masih asik. Dulu ada pernah juga sampai ribut berantem. Tapi saya pikir-pikir nggak bisa, gue paksa. Saya harus lihat kemampuan level masing-masing saya letakkan. Tapi kalau tidak begitu tidak akan pernah tahu. Karena memang kan kita tantangan kan, kita bisa melalui level ini. Pusatnya sedang di sehari 20, besok bisa 50 kan berarti ada kemajuan. Kuat, tough gitu lah. Itu loh, semakin kita yuk aman lagi gitu saya Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya itu performan kita. Nah itu musiknya asli itu kena hak cipta itu. Ya dengan kostumnya. Tapi mohon maaf waktu itu lightingnya ya. Ya kita masih belajar amatiran. Cuman saya apresiasi juga Mbak Esther berani dan juga banyak yang ini makanya tadi bilang jangan just do it. Iya, dan aku merasa terhormat banget bisa berdansa dengan 3 orang senior. Jadi aku thank you banget. Moga-moga tidak membuat kalian malu. Kakak-kakak bertiga, kakak-kakak instruktur bertiga. Enggak lah. Dan uniknya terus kita ada konferensi
itu idenya dari Mas Bro Roni biasa. Roni ya, oh iya. Dia kan kalau masalah publikasi. PR berarti. Ya, selain yang Ya, masak. ini Mbak Esther baru belajar November join ya. Dia sudah duduk 3 kelas. Ya, Bu Jadi. Jadi sangat orangnya komit. Itulah uniknya. Soalnya gitu. Baru umur kita nggak bisa ini. Ya Bu, ya masih ini lancar tanpa komitmen. Kita dapat Komitmen Mbak Esther. Iya. bukan bukan hanya artis yang di TV ya kan, kita artis YouTube juga harus punya konferensi pers gitu. Seru sih karena yang nonton juga Mas Agus juga nonton tuh, Okta Iya. ya kan yang ditonton Jagoan-jagoan. dan Senior. alhamdulillah tepuk tangan dan Suci itu Iya. waktu itu kan baru-baru gitu. Seru itu ya kan perform Valentine, acara Valentine salsa white salsa party di New York. Nanti link YouTube-nya saya kasih kalau mau nonton performan kita. Oke Mbak Esther, salsa udah lebih ya lumayan Mbak Esther ya. Setelah mengenal sebelumnya belajar dansa nggak sih? Enggak. Kalau Mbak Andi kan kecilnya tuh ibunya udah jadi balet, tari Bali segala macam. Mbak Esther nggak? Enggak. Salsa berarti Ya, di salsa. dunia dansa itu ya salsa Ya. gitu. Kita nggak ngitung pas lagi ke klub terus joget-joget ya. Itu kan Ah. bukan belajar. Iya, Itu iya. namanya gura-gura. Nggak Tapi pernah. berawal dari diajakin Iya. dulu 2000 salsa club Iya. buka ya terus Free intro. terus 18 tahun baru niat belajar. Nah, karena 18 tahun berarti lama juga Mbak. Iya, jangan bilang tua juga ya. Lama juga. Lama. 15 tahun baru belajar dan sekarang mulai belajar, mulai ngedit, udah datang, udah ada kegiatan baru. Kalau dia bisnis trip, Iya. berburu klub salsa, Iya. gitu. Terus sudah datang ke festival. Bali udah ya? Balik udah. Gimana Bali? Salsa? Em, Bali udah mulai loh, salsa sosialnya. Bali udah mulai loh. aku belum berani terbang. Iya. Tapi Itu mereka sama udah mulai. Lena udah lagi di Bali. Salsa enggak ya? Iya, surfing kali ya. Bali gimana? Suasana salsanya? Seru gitu ya. Salah satu yang berkesan tuh aku pernah datang ke tempat salsaan di Bali. Itu jalan apa ya? Lupa nama jalannya apa. Di Baromade ya? Aslinya bukan. Aku pergi ke kayaknya di Baru daerah Baru itu? bukan Bario itu ada satu lagi di depan red carpet ya. Red carpet Oh. itu apa? Red carpet ya. Kalau nggak salah ya, lupa nanti direvisi nih kalau salah. Di sana itu ketemu dengan hostnya yang mereka memang yang arrange acara tersebut, dan mereka excited juga melihat wajah-wajah baru yang berani turun ke lantai dansa, dan mereka nggak ragu-ragu untuk ngajakin kita dansa. Jadi aku ngerasa nggak seperti orang bertamu di satu daerah atau di satu kota terus tidak disambut. Aku ngerasa sangat disambut pada waktu ke sana gitu. Dan aku juga pede ngajakin orang dansa dan mereka positif. Jadi so far pengalamanku di Bali oke. Gitu ya. Walaupun nggak kenal siapa-siapa Rencana ya. Bali lagi nih. Rencana Bali lagi kan? Kalau udah aman dari protokol kesehatan dan segala macam ya. Gitu, bersabar sedikit. Bisa sedikit ya? Ya. Ya mudah-mudahan gitu kan. Karena udah banyak teman-teman juga udah ini udah nanya kapan ya kan? Ya bisa sedikit lah. Bersabar sedikit. Atau kalau memenuhi protokol mungkin jumlah kapasitasnya dikurangin dan orang-orangnya disiplin bermasker. Tapi dansa pakai masker kayaknya susah deh. Enggak deh, kemarin juga coba ini ya di Kampung Bangka, Iya. enggak kurang enak. Iya, jadi ya. Tapi udah ngerasain di indoor ya kan? Iya. Outdoor tuh, rasain. Nah gimana tuh? Kebetulan kan kemarin aku ngajar tuh private baru mulai kan yang di Happy Walk Centrum tuh ya kan? Di depannya itu kan ada space kayak taman, terus ada kalinya, sungainya, outdoor di situ ngajar unik gitu. Nah ada YouTube-nya nanti. Hari ini Iya, mungkin pengen tayang. lihat dong. Aku YouTubein ya, aku vlog. Jadi ngajar private di outdoor. Asik.
Iya kan pernah di bar itu. Iya. Ah, itu hujan-hujan rintik-rintik itu. Walaupun yang datang gak banyak, Iya. videonya ada ya guys. Nanti bisa lihat nih kita ini salsaan di Taman Taman. Kodok Barito. Barito ya. Kesannya gimana? Seru? Kesannya nomor satu ya kita mesti pede. Kalau kita ada di indoor, orang datang ke sana kan memang pengen social dance. Mereka udah biasa ngeliat orang dansa kan. Tapi suatu saat nih Mas Yono bilang, let's do it outdoor. Ayo kita coba outdoor. Selain buat kesehatan itu bagus kan udaranya kayak seger gitu di ruangan. Terus kemudian tidak ada tembok yang membatasi. Cuma emang harus pede. Oh, kita ngerasa tuh kalau di outdoor tuh kita nari dapat penonton. Dan itu seru banget, apalagi kalau kayaknya kita gila ditonton gitu ya, kita pengen ditonton gitu. Yo, Jadi di itulah salsa uniknya kan. Iya. Mbak artis lah dalamnya beberapa jam ya kan. Gitu loh. Rasanya ditonton tuh gimana kan? Langsung lagi. langsung. Ya kawan. Dan kita bikin orang yang di taman namanya juga malam minggu, itu kan orang pada mungkin pacaran di taman ya. Kita jadi memberikan free entertainment buat mereka daripada bicara macam-macam mengenai masa depan doang kan. Halu. Jadi Kalau nggak jelas. Ya kan? mereka bisa ngeliat kita perform. Dan dansa-dansi ya kan dengan ditemani gerimis-gerimis tapi Gerimis. alhamdulillah berhenti juga. Iya. Bu Aida juga datang. Bu Aida. Ya kan? Dengan kostum babynya itu di Iya. taman. Betul. Sekali-kali kalau ke taman kostumnya. Dan Bisa betul. kayaknya orang-orang seni kan juga pada gitu ya. Kebanyakan orang yang kayak suka nari di jalan gitu, mereka kan juga pada pede ya. Dan itu melatih banget buat kita kalau mau nari ya pede aja. Kamu pakai pakaian yang penting pantes Iya, gitu ya. pantes, tidak mengganggu orang lain. Nggak mengganggu orang lain. Gitu aja. Terus ya nari aja gitu. Seru ya waktu Iya, itu. seru. Itu malam ya nanti kita bikin lagi di mungkin siang-siang sore-sore gitu. Kita belum cobain Senayan. Kemarin pengen Senayan tapi belum kesampaian. Ya tadi aku bilang happy walk itu oke. Happy Walk juga oke. Iya, gitu. Mana mungkin kalau karena protokol orang membatasi ketemu di ruangan tertutup AC, kalau rame-rame di outdoor mungkin oke kali ya. Oke Moga-moga banget. deh kalau udah new normal ya. Yes. Oke Mbak Esther. Oke. Sebelum kita tutup nih, mungkin ada yang disampaikan atau hal-hal apa yang disampaikan monggo atau apa kirim salam di radio. Ya boleh mau kasih apa monggo. Apa itu? Oke, aku mau nyemangatin orang yang pengen kenal Latin dance gitu ya. Mau itu perempuan, mau itu laki-laki ya, gak usah ragu-ragu. Memang kita perlu belajar basicnya. Kalau memang kita suka, kita bisa memilih jalur berikutnya gitu ya. Mau ikut workshop, mau apa gitu. Tapi terutama aku pengen undang lebih banyak pria nih. Kenapa alasannya? Karena dulu konsep orang mungkin nari itu atau dance itu hanya untuk wanita. Jadi aku pengen encourage banget bahwa Cuban salsa terutama itu adalah dansa yang maskulin banget dan ada ilmunya, ada tekniknya. Jadi aku mau mengundang lebih banyak orang, juga laki-laki, termasuk laki-laki ya. Nggak usah ragu kalau mau coba Latin dance, itu aja. Iya. Jadi himbauan lah, ya kan. Jadi salsa social dance itu memang salsa karakteristiknya adalah couple dance, di mana si laki jadi leader, si perempuannya jadi follower. Itu kalau terjadi seperti itu jadi keharmonisan, jadi indah dilihat ya, apalagi dansanya pakai feeling ya kan. Terus si perempuannya akan merasa gue cewek banget, dan disitulah terlihat seksinya, benar nggak? Ya kan. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, yang malu, justru yang malu-malu kalau belajar dansa, kalau udah bisa malu-malu udah deh, nggak jadi malu gitu maksudnya. Jadi ya positifnya banyak, semua positif itu tergantung dari pribadi masing-masing. Kita mau ambil positifnya, ya kan, atau kita mau ambil negatifnya.
pasti semua hal pasti ada positif dan negatifnya, tergantung kita bisa ya balik lagi, kalau kita bisa memposisikan positif ya akan positif. Tuh. Jadi salah satu obses saya ini juga ingin menonjolkan hal yang positif di dunia perdansaan gitu ya, dunia persilatan dansa gitu. Selain juga wawasannya, ya pengalamannya atau hal-hal yang bisa disampaikan untuk penonton YouTuber nih ya kan, dan bisa memberikan inspirasi yang positif ya lewat dansa. Jadi menghidupkan dansa gitu, dan mendansakan hidup. Balik aja lu terus nggak kelar-kelar ya, kayak COVID nih kapan kelarnya. Sun Hop. Terus ingin belajar apa lagi? Atau? Iya ya, sebetulnya tahun ini mestinya mulai belajar baru sih. Ada cita-cita sih, pengen banget belajar nge-DJ. Bukan buat perform di mana-mana ya, buat di rumah, mirip kayak desa nih ya, biar kita cinta musik. Dulu ada murid namanya Mega nanya, Mas Yono kalau beli alat ini berapa? Ya kan, ya tergantung gitu, bapak tipenya. Kenapa? Aku pengen deh jadi dijilatin gitu. Ya udah beli alatnya, gampang kok itu. Jadi kalau mau beli yang sesuai budget, nanti banyak apa ajarin gampang. Iya, bukan dan unik. DJ Aku pernah sama Mas Roni ke Denmark, ke salah satu lupa namanya, itu ada DJ Salsani Timbera kalau salah, Salsani, bisa cek di internet, itu perempuan dan sudah umurnya udah inilah banyak ya nggak banyak ya, STW gitu. STW istilah zaman now kan, dia main timba salah satu. Asik ya, gitu ya nggak salah. Siapa tahu nanti kita punya outdoor, udah punya DJ estaf. Ya, moga ya. Ya tinggal beli aja nanti, tinggal dibeli terus punya laptopnya, diinstal aplikasinya. Iya, pengen milih lagu yang kita suka, tempo yang kita suka, nge-mix sendiri, denger sendiri. Pengennya sih gitu ya. Mungkin 2021. Doain aja panjang umur sehat selalu. Budget 10 juga oke. Gitu ya. Iya lah, 8 juga oke. Bisa ya. Nah, Pengennya. bantil udah oke lagi, tapi buat apa? Buat apa? Mulai sesuatu nggak mesti dengan yang mahal kok ya. Yang penting dengan niat. Gitu. Ya, jadi guys, pengen ngobrol lagi, tapi kita lanjut nanti lah. Kita masih ada obrolan yang lebih menjurus tentang social dance, ya kan? Social dance, tapi kita obrolin next lah ya Mbak ya. Nanti ini. Jadi terima kasih Mbak Esther. Thank you. Udah mau ngobrol sama saya, LS Yono Salsa LC Academy di Obsesa. Jangan lupa like, subscribe, share, komen ya. Jadi jangan lupa Mbak Esther mau nanti Instagramnya di put, oke? Instagram boleh di put di sini, oke. Nanti aku kasih linknya Mbak Esther misalnya ingin berkenalan. Jadi ya sedikit tadi lupa, boleh nggak cerita Mbak Esthernya apa sih gitu loh? Apanya? Kerjaannya? Iya, maksudnya? boleh nggak? Kalau nggak boleh ya jangan. Oke, aku karyawan biasa kok, karyawan di perusahaan swasta Prancis yang berkantor di Indonesia. Jadi full time memang aku adalah seorang profesional, pekerja full time ya, pekerja penuh waktu. Di luar dari situ ya hidupku ya adalah hobi yang beragam dan yang tadi ya kita ceritain itu ya. Jadi hidupnya plain simple, kerja, hobi, that's it. Gitu Mas. Kerja, hobi. Kerja balance Plus hobi. Plus hobi. Jadi terima kasih sekali lagi Mbak Esther Pani ya, udah waktunya obrolannya, masukan-masukan yang positif. Jadi orangnya humble ya kan, dia nggak mau ngasih tahu nih karyawan biasa apa nih ya, biasa kerja, biasa di bawah bos atau di atas bos gitu.
Ya itulah Mbak Esther Pane ya kan. Jadi tadi ambil positifnya, buang negatifnya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Dansanya nanti bisa lihat ya. Pokoknya ikutin terus lah obsesnya lah. Oke, terima kasih. Ciao. Ciao. Saludos. Saludos.